Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Medianti Putri Amanda, Putri Hayatun Nufus, Lutfiana Pertiwi, Ismi Salamah, dan Febi Sri Agustiani dari kelas CSD 6, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Video presentasi kami berjudul Keterampilan Mengajar Menulis. Kompetensi menulis di kelas rendah, menulis di kelas 1. Dalam masa menulis, biasanya pemula menuliskan 3 atau 4 cerita, dan bukannya mengembangkan dan menyempurnakan cerita pertama. Dengan demikian, anak-anak kelas 1 masih mempunyai keinginan untuk menuliskan idenya pada lembar kertas, dan mengeluarkan pendapatnya yang ada di pikiran mereka. Guru dapat membedakan dan mengevaluasi perubahan tulisan yang berlangsung selama tahun pertama, dengan mendata contoh-contoh pekerjaan setiap siswa dan menyimpannya untuk tingkat permulaan. Kegiatan menulis lebih didominasi oleh hal-hal yang bersifat mekanis. Kegiatan mekanis yang dimaksud dapat berupa: yang pertama, sikap duduk yang baik dalam menulis; yang kedua, cara memegang pensil atau alat tulis; yang ketiga, cara memegang buku; yang keempat, melemaskan tangan dengan cara menulis di udara; yang kelima, melemaskan jari-jari melalui kegiatan menggambar, menjiplak, melatih dasar-dasar menulis. Dalam pelaksanaan pembelajaran menulis di kelas awal, sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP berikut. Kelas 1 semester 1. Menulis. Menulis permulaan dengan menjiplak, menebalkan, mencontoh, melengkapi, dan menyalin. Menjiplak berbagai bentuk gambar, lingkaran, dan bentuk huruf. Menebalkan berbagai bentuk gambar, lingkaran dalam bentuk huruf. Mencontohkan huruf, kata, atau kalimat sederhana dari buku atau papan tulis dengan benar. Melengkapi kalimat yang belum selesai berdasarkan gambar. Menyalin puisi anak sederhana dengan huruf lepas. Kemudian selanjutnya ada kompetensi menulis di kelas 2 dan kelas 3 sekolah dasar, yaitu beberapa anak kelas 2 melanjutkan kegiatan menulis dengan meyakinkan dan antusias seperti yang dikerjakan di kelas 1. Mereka menghasilkan sebuah cerita yang menjelaskan kehidupan mereka. Bagi anak-anak lain, menulis merupakan aktivitas yang tidak menarik. Kesalahan ejaan pada satu kata dapat menyebabkan siswa melemparkan kertas itu sebelum mencoba menulis lagi. Bahkan tanda salah yang kecil pun dapat menyebabkan anak membuang kertas dan memulainya lagi. Pelaksanaan pembelajaran menulis di kelas 2 dan 3 sekolah dasar didasarkan pada kompetensi sebagaimana tertuang dalam kurikulum 2006 sebagai berikut, yaitu untuk kelas 2 menulis permulaan melalui kegiatan melengkapi cerita dan dikte. Contohnya melengkapi cerita sederhana dengan kata yang tepat, menulis kalimat sederhana yang didiktekan guru dengan menggunakan huruf tegak bersambung, dan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Kemudian kompetensi menulis di kelas 3 yaitu menulis mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam bentuk paragraf dan puisi. Contohnya menyusun paragraf berdasarkan bahan yang tersedia dengan memperhatikan penggunaan ejaan, melengkapi puisi anak berdasarkan gambar. Cukup. Nah, selanjutnya ada cara mengajar menulis di kelas rendah. Pelaksanaan mengajar menulis di kelas 1, pengajaran menulis di kelas 1 dapat dilakukan melalui beberapa langkah dan cara, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama itu pengenalan huruf. Dalam pengenalan ini, siswa disuruh memperhatikan benar-benar bentuk tulisan dan pelafalannya, baik tulisan cetak, huruf lepas, maupun tegak bersambung. Pengenalan tulisan yang dimaksud ditekankan pada huruf yang baru dikenal oleh siswa. Oleh karena itu, pembelajaran menulis permulaan erat sejajar kaitannya dengan pembelajaran membaca. Fungsi pengenalan adalah untuk melatih indera siswa dalam mengenal suatu bentuk tulisan. Dalam proses pengenalan huruf ini, guru mengarahkan siswa untuk mengenali bentuk huruf yang mudah ditetapkan Depdiknas. Selanjutnya ada cara latihan. Latihan dapat dilaksanakan dari yang mudah sampai yang sukar.
Latihan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah latihan memegang pensil dan sikap duduk. Dan kedua, latihan menggerakkan tangan. Selanjutnya ada cara mengeblat. Mengeblat dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain 1. Memakai karbon, 2. Memakai kertas tipis, 3. Menebalkan tulisan, 4. Menghubungkan titik-titik. Selanjutnya, cara berikutnya yaitu menatap. Menatap berarti mengadakan koordinasi antara mata, ingatan, dan ujung jari ketika menulis, sehingga ingatan yang berupa bentuk, kata, atau huruf dipindahkan dari otak ke ujung jari. Dan selanjutnya, cara selanjutnya yaitu menyalin. Menyalin merupakan kegiatan menulis dengan cara meniru tulisan yang terdapat dalam buku pelajaran atau tulisan guru di papan tulis. Cara berikutnya yaitu menulis indah. Menulis indah atau halus pada dasarnya juga menyalin suatu kalimat atau huruf dengan memperhatikan bentuk, ukuran, dan tebal tipisnya tulisan secara baik, benar, dan rapi. Cara selanjutnya yaitu dikte atau imla. Dikte ini dimaksudkan untuk menetapkan siswa dalam menuliskan huruf yang baru diajarkan dalam kaitannya dengan kata atau kalimat. Kegiatannya dilakukan dengan mendengarkan kata, kalimat, atau wacana kepada siswa untuk kemudian meminta mereka menuliskan kembali apa yang telah mereka dengar. Cara selanjutnya yaitu melengkapi. Ada beberapa cara dalam pengajaran menulis yang dilakukan melalui kegiatan melengkapi. Cara-cara tersebut dari yang paling mudah sampai yang sukar. Melengkapi dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Melengkapi dengan huruf. 2. Melengkapi dengan suku kata. 3. Melengkapi dengan kata. 4. Melengkapi dengan cara mengisi titik-titik dengan kata-kata yang sesuai sehingga menjadi kalimat yang benar. Selanjutnya ada cara menulis nama. Menulis nama merupakan tugas yang diberikan kepada siswa untuk menuliskan nama-nama benda, orang, jalan, dan sebagainya yang terdapat di lingkungan sekitar mereka atau yang terdapat dalam gambar. Langkah yang terakhir yaitu mengarang sederhana. Latihan mengarang sederhana cukup dimulai dari 3-5 baris kalimat. Hal yang dipentingkan adalah anak dapat menuliskan buah pikirannya, dapat mengorganisasikan antara ingatan, pengalaman, dan tulisan. Nah, selanjutnya pelaksanaan mengajar menulis di kelas 2 dan 3. Beberapa cara dan langkah yang perlu diperhatikan untuk melaksanakan pengajaran menulis di kelas 1 dan di kelas 2 dan 3 yaitu yang pertama ada pengenalan. Pada taraf pengenalan ini, guru hendaknya memperhatikan benar-benar tulisan yang hendak dikenalkan kepada anak, terutama huruf yang belum pernah dikenalkan. Yang kedua ada menyalin. Pembelajaran menyalin di kelas 2 dan 3 dapat dilakukan dengan alternatif berikut. Yang pertama ada menjiplak atau menyalin tulisan di papan tulis ke dalam buku latihan sesuai dengan bunyi tulisan tersebut. Yang kedua menyalin dari tulisan cetak atau lepas ke tulisan sambung atau sebaliknya. Yang ketiga menyalin dari huruf kecil menjadi huruf besar pada huruf pertama kata awal kalimat. Yang keempat ada menyalin dengan cara melengkapi, yakni dengan cara melengkapi dengan tanda baca dan melengkapi dengan kata. Langkah selanjutnya ada menulis halus dan indah. Perbedaan pembelajaran menulis halus di kelas 1 dengan di kelas 2 ataupun kelas 3 hanyalah terletak pada bahan yang diajarkan. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran menulis indah atau halus yang harus diperhatikan adalah bentuk, ukuran, tebal tipis tulisan, dan kerapihan. Langkah selanjutnya ada dikte atau imla.
Pembelajaran dikte dimaksudkan untuk memantapkan siswa dalam menulis kalimat yang pada huruf awal katanya menggunakan huruf besar. Selain itu, menggunakan tanda baca atau penggunaan diftong dalam kata atau kalimat juga dikenalkan dan dilatihkan melalui kegiatan dikte atau imla. Cara selanjutnya ada menulis nama. Menulis nama sebagaimana mengajarkan menulis di kelas 1 pada siswa diberi tugas untuk menulis nama benda, nama orang, nama jalan, desa, kota, binatang, tumbuhan, dan sebagainya. Perbedaan kalau di kelas 1 masih menggunakan huruf kecil, maka di kelas 2 dan 3 sudah menggunakan huruf besar pada huruf pertama di awal kalimat. Latihan ini merupakan latihan dasar mengarang. Selanjutnya, langkah yang terakhir yaitu mengarang sederhana. Pelajaran pengarang di kelas 2 atau 3 diberikan dalam bentuk mengarang sederhana cukup 5-10 baris. Dalam mengarang ini digunakan rangsang visual berupa gambar. Selanjutnya, siswa diminta untuk menyusunkan cerita sesuai dengan gambar tersebut. Selain dengan mengarang, selain dengan rangsangan visual, dapat juga dengan meminta siswa menuliskan pengalamannya sendiri, cerita dari bangun tidur sampai berangkat sekolah, atau dalam perjalanan menuju sekolah, dan sebagainya. Dalam mengarang sederhana di kelas 2 kerapian, ketepatan ejaan, dan isi karangan ditekankan kepada siswa untuk diperhatikan. Kompetensi menulis di kelas tinggi. Adapun materi pembelajaran menulis lanjut untuk kelas, kita ambil contoh kelas 4 semester 1, dapat dilihat pencapaiannya sesuai dengan kompetensi-kompetensi berikut ini. Menulis, mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis dalam bentuk percakapan, petunjuk, cerita, dan surat. Yang pertama, melengkapi percakapan yang belum selesai dengan memperhatikan penggunaan ejaan, meliputi tanda titik 2 dan tanda petik. Yang kedua, menulis petunjuk untuk melakukan sesuatu atau penjelasan tentang cara membuat sesuatu. Yang ketiga, melengkapi bagian cerita yang hilang atau rampung dengan menggunakan kata atau kalimat yang tepat sehingga menjadi cerita yang padu. Lalu yang keempat, menulis surat untuk teman sebaya tentang pengalaman atau cita-cita dengan bahasa yang baik dan benar, dan memperhatikan penggunaan ejaan meliputi huruf besar, tanda titik, tanda koma, dan lain-lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan cara mengajar menulis di kelas tinggi. Nah, pembelajaran menulis di kelas tinggi ini harus berdasarkan kompetensi-kompetensi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, dilakukan dengan melalui beberapa teknik. Yang pertama yaitu kegiatan menulis berdasarkan rangsangan visual. Nah, jadi kegiatan menulis ini tuh dilakukan dengan cara guru menyajikan gambar atau film yang membentuk rangkaian cerita. Nah, lalu siswa diminta untuk membuat karangan berdasarkan gambar atau film yang telah diperlihatkan oleh si guru. Nah, lalu yang kedua adalah kegiatan menulis berdasarkan rangsangan suara. Nah, kegiatan menulis ini dilaksanakan dengan cara menyajikan suara yang berbentuk dialog, diskusi, ceramah, atau tanya jawab, dan yang lainnya. Nah, misalnya siswa disuruh membuat karangan berdasarkan rekaman yang telah ia dengarkan. Yang ketiga adalah kegiatan menulis dengan rangsangan buku. Nah,
Kegiatan menulis ini dilakukan dengan cara menyajikan teks bacaan dan siswa diminta untuk membuat karangan berdasarkan teks yang telah dibacanya. Bentuk tugas yang harus dikerjakan siswa dapat berupa ringkasan atau rangkuman, terus membuat resensi atau membuat kritik. Lalu yang keempat ada kegiatan menulis laporan. Nah, laporan ini dilakukan dengan cara meminta siswa untuk membuat laporan kegiatan yang pernah dilakukan, seperti melakukan kegiatan wawancara, mengikuti khotbah Jumat, mengikuti seminar atau diskusi, mengikuti dharma wisata, atau kegiatan yang lainnya. Nah, yang kelima itu ada kegiatan menulis surat. Nah, kegiatan menulis surat ini dilakukan dengan cara apa? Dengan cara siswa diminta untuk menulis sebuah surat maupun surat resmi atau non-resmi. Nah, jadi dia tahu nih gimana sih cara menulis surat dengan benar, dengan baik dan benar. Yang keenam yaitu menulis berdasarkan tema tertentu. Jadi kegiatan menulis ini tuh dilakukan dengan cara menyajikan sebuah topik atau juga guru menentukan tema, misalnya lingkungan sehat. Nah, nanti si anak membuat karangan cerita tentang lingkungan sehat. Lalu yang ketujuh adalah menulis karangan bebas. Nah, menulis karangan bebas tuh dilakukan dengan cara meminta siswa untuk membuat karangan dengan tema atau sifat karangan tersebut yang tidak ditentukan oleh guru. Jadi ya bebas, terserah siswanya mau cerita tentang apapun itu dengan tema apapun itu. Cukup sekian video presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.